Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Wisnu Putri, mahasiswa IAIN Kudus, Prodi PGMI, kelas PGMIB semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa usia dini. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini memiliki batasan usia tertentu, karakteristik yang unik dan berada pada suatu proses perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Selama ini, orang dewasa mengidentikan anak usia dini sebagai orang dewasa mini, masih polos dan belum bisa berbuat apa-apa karena belum mampu berpikir. Pandangan ini berdampak pada pola perlakuan yang diberikan pada anak, antara lain sering memperlakukan anak dipaksa mengikuti pola pikir, dan aturan orang dewasa saat mendidik atau membimbing anak dipaksa mengikuti pola pikir dan aturan orang dewasa. Menurut definisi ini, anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia dini adalah individu yang unik, memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas 8 tahun. Anak usia dini yang unik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Anak bersifat egosentrisme. Pada umumnya, anak masih bersifat egosentris. Ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut mainan atau menangis ketika menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak. Anak usia dini berada pada tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Tahap sensorimotorik, yaitu usia 0-2 tahun. 2. Tahap pra-operasional, yaitu usia 2-6 tahun. 3. Tahap operasi konkret, yaitu usia 6-11 tahun. Pada fase pra-operasional, pola berpikir anak bersifat egosentris dan simbolis, karena anak melakukan operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Belum dapat bersikap sosial yang melibatkan orang yang ada di sekitarnya, asyik dengan kegiatan sendiri dan memuaskan diri sendiri. Mereka dapat menambah dan mengurangi serta mengubah sesuatu sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Operasi ini memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis sesuai dengan sudut pandang anak. B. Anak memiliki rasa ingin tahu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak sangat bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, anak akan tertarik dengan warna, perubahan yang terjadi dalam benda itu sendiri. Bola yang terbentuk bulat dapat digelindingkan dengan warna-warni serta kontur bola yang baru dikenal oleh anak sehingga anak suka dengan bola. Rasa ingin tahu ini sangat baik dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak pengetahuan yang didapat berdasar kepada rasa ingin tahu anak yang tinggi, semakin kaya daya pikir anak. C. Anak bersifat unik. Anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya serta kehidupan yang berbeda
berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat pola urutan umum dalam perkembangan anak yang dapat diprediksi, namun pola perkembangan dan belajarnya tetap memiliki perbedaan satu sama lain. D. Anak memiliki imajinasi dan fantasi. Anak memiliki dunia sendiri. Berbeda dengan orang di atas usianya, mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga mereka kaya dengan fantasi. Terkadang mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh orang dewasa. Hal itu disebabkan mereka memiliki fantasi yang luar biasa dan berkembang melebihi dari apa yang dilihatnya. Untuk memperkaya imajinasi dan fantasi anak, perlu diberikan pengalaman-pengalaman yang merangsang kemampuan untuk berkembang. E. Anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak membosankan. Rentang konsentrasi anak usia 5 tahun umumnya adalah 10 menit untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara nyaman. Daya perhatian yang pendek membuat ia masih sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk dijangka waktu yang lama, kecuali terdapat hal yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat dan menyimak dalam jangka waktu lama. Berikutnya, C. Aspek perkembangan anak usia dini. Adapun aspek perkembangan pada anak usia dini dapat dilihat sebagai berikut. A. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri dari 2, ada yang kasar dan ada yang halus. B. Perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak, afeksi atau perasaan. C. Perkembangan sosio-emosional. Para psikolog mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe temperamen anak, yaitu yang pertama, anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Kedua, anak yang sulit diatur seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makanan dan gelisah saat tidur. Ketiga, anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama, umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang beradaptasi secara aktif dan seringkali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. D. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yaitu kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan sampai anak berusia 5 bulan atau 0 sampai 1 tahun. Seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan
dengan rangkaian suara yang teratur. Walaupun suara dikeluarkan ketika berusia 2 bulan, si anak terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara percakapan. Ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Pada usia 1 tahun, si anak dapat menyebut satu kata atau periode holoprastik. Kemudian, usia 18-24 bulan, anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi kalimat 2 atau 3 kata. Selanjutnya, pada usia 2-5 tahun, pengucapan kata meningkat. Bahasa anak lebih mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Berikutnya, D. Kebutuhan perkembangan anak usia dini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Untuk membentuk generasi yang terbaik, kebutuhan anak usia dini harus terpenuhi. Beberapa orang menyebut fase ini dengan sebutan golden age karena pada masa tersebut sangat menentukan seperti apa mereka kelak jika dewasa, baik dari segi fisik, mental, maupun kecerdasan. Ada 3 kebutuhan mendasar bagi seorang anak pada usia dini, yaitu 1. Yang pertama, kebutuhan fisik biologis atau asuh meliputi kebutuhan sandang, papan, pangan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan olahraga. Kedua, kebutuhan stimulasi atau asah. Stimulasi sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak. Stimulasi bisa dimulai sejak anak dalam kandungan dengan memperdengarkan hal-hal yang positif, membacakan buku, menceritakan kejadian sehari-hari pada janin. Saat sesudah menginjak kelahiran sang bayi, permainan secara fisik dapat menstimulasi bayi, baik menstimulasi pendengaran dengan mengajaknya membaca buku, bernyanyi, bunyi-bunyian. Sang anak menstimulasi penglihatan dengan memperlihatkan warna-warna cerah. Dasar perlunya stimulasi dini dikarenakan miliaran sel otak dibentuk sejak anak belum ada hubungan antara sel-sel otak atau sinaps. Semakin sering dirangsang, maka akan semakin kuat hubungan antar sel-sel otak, serta merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk mengembangkan multiple intelligence dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi stimulasi. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan emosi adalah hal yang sangat mutlak yang harus diberikan pada anak. Otak anak memiliki 100 miliar sel. Dengan kasih sayang dan stimulasi yang tepat, sel-sel tersebut akan saling bersinambungan. Pemahaman pendidik terhadap konsep kasih sayang mendasari bagaimana sikap pendidik dalam menjalankan proses pendidikan, sehingga anak didik dapat belajar dengan suasana kehangatan dan menyenangkan. Pada tahun-tahun pertama kehidupan anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi, dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial dengan cara menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga anak merasa dilindungi. Diperlihatkan minat, keinginan, dan pendapatnya, diberikan motivasi atau dorongan, dan dididik dengan penuh kegembiraan dan kasih sayang. Baik, itu tadi penjelasan dari materi perkembangan masa anak usia dini. Nah,
Jadi, kesimpulannya, anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan yang berikutnya. Secara psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atasnya. Anak usia dini yang unik memiliki karakteristik diantaranya anak bersifat egosentrisme, anak yang memiliki rasa ingin tahu, anak bersifat unik, anak memiliki imajinasi dan fantasi, dan anak memiliki daya konsentrasi pendek. Dalam aspek perkembangan pada anak usia dini dapat dilihat diantaranya ada perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, dan perkembangan bahasa. Selain aspek perkembangan, anak usia dini juga harus memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu asa, asi, dan asuh. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari materi perkembangan masa usia dini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.